lembaga, yaitu saya menerapkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang saya pelajari pada calon guru penggerak kita angkatan 11. Salawat berkaitan salam, tidak lupa pula kita ajarkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan hingga alam yang berilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat sekarang. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu karena sudah mau membantu saya dalam penyebaran budaya positif ini. Maka dari itu saya sangat berterima kasih. Saya ucapkan pada Ibu lagi ucapan terima kasih untuk Bapak Ibu. Alhamdulillah. Dan baik Bapak Ibu, kita masuk ya. Pada budaya positif itu ada namanya konsep inti budaya positif yang mana akan dijabarkan, yaitu ada 7 budaya konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga distribusi. Nah, ini semuanya ini adalah pernah kita lakukan dalam pembelajaran kita, baik kita maupun kita secara tertulis melakukannya maupun tidak tertulis. Karena pembelajaran ini kita sebagai guru tentu kita lakukan di kelas kita atau kita berikan kepada siswa kita itu pasti yang positif. Pasti yang kita lakukan itu yang berbudaya positif. Nah, tapi kita tidak tahu selama ini yang mana bagian-bagian penerapannya itu, yang mana bagian-bagian dari profil Pancasila yang kita terapkan itu. Dimana sekarang kalau kita memakai kurikulum Merdeka, tentu kita mengacu kepada profil Pancasila. Nah, Bapak Ibu kita tahu ya, profil Pancasila itu ada 6. Di mana profil Pancasila yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau kita lihat siswa kita yang beriman bertakwa itu bisa kita lihat pada sholat dan Bapak Ibu. Ya, terus kalau dia datang ke sekolah, dia ucapkan salam 5S, salam, senyum, sapa, sopan, santun. Itu juga merupakan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Cerminan pada anak siswa kita, yaitu mengacu pada profil pelajaran Pancasila. Terus yang kedua, berkebinekaan global. Yang dikatakan kebinekaan global, kita mengetahui budaya-budaya yang ada di Indonesia, yaitu beraneka ragam, yaitu baik budaya, bahasa maupun bahasa, budaya maupun agama, ya bagusnya Pak ya, agama. Terus yang ketiga, bergotong royong. Yang dikatakan bergotong royong bukan anak kita saja yang membersihkan kelas atau membersihkan lingkungan, bukan itu aja. Tapi dalam pembelajaran juga ada namanya anak kita itu bergotong royong, namanya berkolaborasi dalam kelompoknya. Nah, berdiskusi dia dalam kelompok, itu cerminan dari anak kita yang bergotong royong maksudnya. Terus yang keempat ada namanya kreatif. Bagaimana anak kita kreatif dalam pembelajaran. Terus kelima, bernalar kritis. Dia bernalar juga mencari apa yang dia dapatkan dalam pembelajaran tersebut. Nah, yang terus mandiri. Yang dikatakan mandiri, anak kita bisa mencari ilmu pengetahuannya baik dengan cara media sosial atau dengan cara buku di perpustakaan, dia bisa menggunakannya. Nah, baik Bapak Ibu, kita masuk yang pertama itu penyebarannya. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya
merupakan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, yang keenam tadilah yang dikatakan pembelajaran kita yang berdiferensiasi. Nah, kita membentuk atau memberikan pengajaran kepada siswa kita bukan lagi dengan cara konvensional, tapi dengan cara berdiferensiasi. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah, pada penerapannya tadi ada namanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Kenapa? Kita membayangkan bahwa siswa kita itu bisa kita atur. Ternyata enggak. Siswa kita enggak bisa diatur. Karena yang mengatur kontrol dirinya sendiri hanyalah dia sendiri, bukan kita. Nah, maka ilustrasinya guru mengontrol murid. Itu sebenarnya enggak terjadi sebenarnya. Tapi dia melakukannya itu hanya dengan paksaan mungkin. Itu anak kita. Jadi mengontrol diri kita itu hanya kita sendiri yang mengontrolnya, bukan kita sebagai guru mengontrol siswa kita, bukan. Nah, terus lagi dikatakan ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, bahwasanya penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusinya, kenapa dibilang ilusinya seperti itu? Karena siswa kita yang dibilangi tadi mengatakan dia berucapan baik segala macamnya, padahal di belakangnya dia tidak. Jadi tumbuhnya rasa intrinsik dalam tubuhnya itu belum ada. Nah, tidak boleh dia memaksa kepada peserta didiknya. Seperti kita guru, kita tidak boleh memaksa pada siswa kita, karena kita akan melakukan budaya positif pada anak kita. Nah, lanjut yang keempat, ilusi bahwa kritik dan perbuatan rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ternyata juga itu bukan yang terbukti oleh kita semua. Nah, budaya positif itu bukan ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter, bukan. Nah, jadi kita sebagai guru, kita tumbuhkan rasa budaya positif kita. Bagaimana kita menonjolkan sifat intrinsik kepada siswa kita itu, seperti kalau kita pergi sekolah tepat waktu pagi hari, kita ingin dipuji, bukan, tapi kita memang dari dalam tubuh kita atau dari hati kita ingin mengajar siswa kita pada tepat waktu. Itu namanya budaya yang tidak ada dalam diri kita, atau sifat intrinsik yang ada dalam tubuh kita. Nah, lanjut Bapak Ibu. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di mana ini kebiasaan kita ternyata ada yang merubahnya stimulus itu pada respon pendekatan teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Ternyata kebutuhan kita tidak sama. Seperti kebutuhan ibu berbeda dengan kebutuhan ibu Amel gitu. Nah, terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita punya gambaran atau penglihatan kita atau pendapat kita itu berbeda-beda. Nah, terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kita lanjut. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuannya. Nah, kenapa dibilang seperti itu? Kalau kita lihat perilaku buruk kita itu kadang-kadang sakit di gue, itu udah banyak bahasa orang pada kita, ya kan? Ternyata semua perilaku yang kita lakukan itu pasti kita punya tujuannya tertentu. Nah, orang nggak tahu. Yang tahu itu tujuannya hanya diri kita sendiri. Ya, ya. Terus yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata tidak, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Bukan guru, siswa, bukan guru yang mengontrol dirinya, tapi dirinya sendiri yang mengontrolnya. Dan lanjut kita,
Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ternyata pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kalau kita berkolaborasi, tentu kita punya ide-ide yang baru. Nah, tentu kita punya pendapat-pendapat yang baru. Jadi pendapat itulah yang kita gabungkan nantinya menjadi suatu tujuan yang sama. Dan lanjut yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrolnya yaitu model berpikir menang-menang. Jadi semuanya itu kita akan mengubah paradigma kita kepada yang lebih baik, yaitu kita pakai dengan pendekatan teori kontrol. Nah, kita masuk yang kedua ya Bapak Ibu, yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif yang kita lakukan kan yang baik-baik aja, yang bersifat yang dihilangkan buruknya, yang kita ambil baiknya saja. Nah, pada disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar ternyata. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, terus disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, jadi disiplin positif ini jangan beranggapan kita itu memberikan suatu hukuman kepada anak kita, tidak. Atau kita memberikan disiplin itu, anak itu akan mendapatkan reward, bukan. Tapi kita meminta anak itu berdisiplin, dihindari hukumannya adalah dengan rasa yang senang dengan dirinya. Nah, terus sebagai pendidikan, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri hingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kita lihat pada filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu sebagai guru, kita itu memberikan pendidikan yaitu berhamba kepada siswanya atau muridnya. Yang dikatakan kutipan berhamba bukan kita sujud, bukan Bapak Ibu, tapi kita memberikan motivasi kepada anak didik kita, kita mengayomi anak didik kita menuntun anak didik kita dalam suatu pembelajaran. Itu maksudnya yang berhamba kepada muridnya. Nah, terus kita lanjut. Dan ini ada nilai-nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Tadi sudah dijelaskan bahwa pada profil Pancasila itu ada beriman, bertakwa, beraturan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sedangkan pada Ibu Primary Years Program atau PYP itu sikap yang nilai kebajikannya atau nilai positifnya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan pada pilar karakter Indonesia kita atau Foundation IHV yaitu cinta Tuhan dan segenap cintanya. Terus kemandirian dan tanggung jawab. Lanjut ketiga, kejujuran dan amanah, diplomatis. Keempat, hormat dan santun. Kelima, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Keenam, percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Kedelapan, baik dan rendah hati. Dan kesembilan, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Semua ini adalah sifat-sifat positif yang akan diberikan kepada anak kita. Sifat-sifat atau tujuan kita untuk menggapai anak siswa yang mempunyai karakter yang baik. Ya gitu ya Bapak ya. Dan kita lanjut lagi mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, kita ini juga butuh, yaitu kebutuhan kita juga banyak yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Kalau kebutuhan kita sudah terpenuhi, tentu kita bisa menerapkan kepada siswa kita. Baru kita bisa memberikan
respon yang baik kepada siswa kita. Nah, bahwa kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, banyak kebutuhan kita yang harus kita penuhi terlebih dahulu, barulah kita bisa mengayomi anak kita. Yang pertama itu adalah kebutuhannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kita bertahan hidup tentu kita butuh makan. Kita bertahan hidup, kita butuh tempat tinggal. Kita bertahan hidup, kita butuh keamanan dan kesehatan. Itu adalah kebutuhan dasar kita yang pertama dulu. Terus yang kedua, kasih sayang kita. Dimana rasa diterimanya kita sama orang, rasa kita diterimanya pada tempat kita bekerja, atau dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, itu yang kita inginkan. Nah, kita merasa kalau kita itu senang dalam pekerjaan kita, tentu apa yang kita lakukan itu nyaman. Nah, jadi kebutuhan yang kedua itu kita butuh kasih sayang. Terus yang ketiga, penguasaan. Kita juga manusia butuh penguasaan loh Bapak Ibu. Kita ini orang atau manusia juga butuh penguasaan diri kita. Yang mana kita ingin dihargai, kita ingin untuk dianggap, terus kita ingin memimpin. Kita pasti ingin memimpin, terus berprestasi dan diakui dan didengar. Nah, itu ya Bapak Ibu, kalau nggak mau kita didengar, itu rasanya kita dicuekin orang, itu nggak merasa gimana gitu. Nah, jadi kita itu butuh juga penguasaan, bukan tanda kutipnya kita itu suka kalau bahasa kitanya apa sih? Penguasa itu bukan raja, bukan itu maksudnya ya, tapi kita itu butuh diharga dirikan. Ya, mempunyai harga diri kita gitu kan. Nah, lanjut yang keempat, kebebasan. Nah, kebebasan di sini dimana kita butuh mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, maksudnya di sini kita mandirinya itu maksudnya kita kalau belajar kita atau mencari ilmu kita butuh mana-mana kita tak bisa dipatokan oleh orang lain, enggak. Kita tak bisa dikekang oleh orang lain, enggak. Kita butuh kebebasan untuk mengembangkan diri kita. Dan yang terakhir yaitu kesenangan, yang mana kita juga butuh kesenangan, kita butuh bermain, kita butuh humor dan antusiasme atau tertawa. Kenapa gitu? Karena kalau kita belajar aja terus, mengajar aja kita terus, nggak ada rekreasi, nggak ada humornya, tentu otak kita jadi apa nanti? Nah, berbu kata Bang ya. Makasih ya Bang ya. Nah, gitulah ada 5 kebutuhan dasar manusia yang kita penuhi terlebih dahulu. Ya Pak Ibu, yang kelima itu motivasi perilaku manusia. Nah, tadi dibilang bahwa motivasi perilaku manusia itu ada motivasi ekstrinsik, di mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kadang-kadang kan gini ya, kenapa dibilang motivasi ekstrinsik? Di beko dan lambek pas sekolah karena apa di apa? Itu sebenarnya itu motivasi ekstrinsik, belum lagi motivasi intrinsik kita. Terus di tiket sekolah berjalan lo Bapak Ibu cara itu selama setelah kelas dulu itu masih motivasi ekstrinsik kita dalam mengajar atau masuk ke kelas kita. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti ini Bapak Ibu, misalnya kita ikut lomba. Nah, kita ingin ikut lomba, ini bukan hati kita ikut lomba, tapi kita ingin nanti dipuji biar keren lah gitu, kan? Kalau sekolah kan tahu kita itu nilai kita bagus, segala macam, dapat juara 1, itu baru masih motivasi ekstrinsik. Nah, yang mana yang motivasi intrinsik itu? Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang dalam diri kita. Kalau ada waktunya kita bel kita berbunyi atau segala macam, jam berapa kita masuk kelas, langsung aja kita pergi ke kelas kita, tidak memandang ada kepala sekolah atau ada piket, enggak gitu. Jadi itulah yang dikatakan motivasi intrinsik dalam tubuh kita. Nah itu ya Pak Ibu. Nah yang tadi motivasi perilaku manusia. Nah di mana yang dibilang tadi hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Nah kenapa dibilang tidak terencana atau tiba-tiba? Halangan pas saya boleh sekolah ya kan tidak direncanakan tadi kan. Jadi ini kalau lagu kansel apa capek-capek itu apa mahkamah. Gitu maksudnya Bapak Ibu. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Terus bersifat satu arah dan berupa hukuman feeding atau psikis. Dan lanjut konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati, sesuai monitor murid. Gini, kayaknya misalnya anak terlambat, konsekuensinya apa? Kamu kan sudah dibilang konsekuensinya kamu harus jongkok atau push up. Nah, jadi itu kalau udah direncanakan tapi murid tetap dia tidak nyaman, itu yang dikatakan konsekuensi. Sedangkan restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, bagaimana kita mengayomi anak murid kita agar dia mampu untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, itulah yang dikatakan restitusi. Dan Bapak Ibu, untuk masih semangat Bapak Ibu? Masih? Atau kita speaking dulu? Gimana Bapak? Boleh, yuk kita speaking dulu. Silakan Bapak Ibu, kita speaking sebentar. Yaitu tadi nampak itu nih videonya panjang pendek. Jadi di sini kalau tangannya dibilang panjang, berarti tangannya pendek. Kalau pendek, panjang. Oke, Bapak Ibu, ya disilakan untuk berdiri sebentar. Oke, kita mulai. Oke, Bapak Ibu, ya kita mulai. Iya. Ya, oke Bapak Firman.
Ya nah Bapak Jeffrey. Oke, lanjut. Nah, yang kelima yaitu posisi kontrol guru. Nah, jadi kita itu ada namanya posisi kontrol guru, ada penghukum, ada kita sebagai teman, ada pemantau, ada pembuat merasa bersalah, ada namanya manajer. Nah, dari kelima ini dirasa yang paling bagus untuk kita itu di mana ya Bapak Sherman? Terakhir ya Pak, manajer ya Pak, kenapa Pak? Ya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memposisikan anak sebagai kita memposisikan kita sebagai pengelola. Jadi kalau dapat anak itu memimpin dirinya sendiri, itu yang memberikan hukuman atau memantau atau membuat merasa bersalah. Usahakan anak mandiri untuk diri sendiri dan untuk bisa mengelola dirinya sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya Pak, kata kita itu ingin anak kita itu kita sebagai manajer dan anak kita lah yang mencari solusinya dan kita tidak menghukum anak tersebut dan juga bukan jadi teman dan juga pemantau dan juga tidak membuat merasa bersalah, tapi jadilah kita sebagai manajer. Itu ya Pak Sherman ya. Betul sekali, karena kalau kita hukum anak tersebut, misalnya akan bikin tugas atau segala macam, jadi anak itu kamu udah bikin tugas, nah sekarang kamu buat atau 100 kali atau segala macam, jadi dia merasa dongkol anak kita itu. Terus kalau kita sebagai teman, ya besok kamu bikin lagi ya. Nah, jadi dia nggak terjawabnya. Nah, bisa aja tuh. Besok dibilangnya kayak gitu lagi. Jadi anak kita tuh juga belum mempunyai rasa kokoh pada dirinya dalam pembelajaran. Terus pemantau, kita nggak boleh aja dari pemantau saja. Tapi kalau kita tidak menegurnya atau memantau dan kita tidak melihat secara itu perkembangan anak juga tidak baik bagi di budaya positif anak kita. Terus membuat rasa bersalah. Kenapa bilang rasa bersalah itu juga tak bagus? Karena ketika anak kita itu misalnya tidak pakai sepatu hitam misalnya, tapi dia bilang, kamu udah juga pakai sepatu hitam. Kemarin udah dilarang pulang nggak boleh pakai sepatu hitam. Sekarang masih tidak pakai sepatu hitam. Ibu kecewa dengan kamu. Itu juga tidak bagus caranya kita dalam mendidik anak kita dalam budaya positif. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini yang dibilang tadi contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, yaitu misalnya kasus kita siswa terlambat memasuki kelas. Nah, kalau kita menghukumnya, misalnya kata-kata kayak gini, kamu sudah melanggar disiplin kelas, sekarang kamu ambil sampah dulu sebelum masuk kelas. Jadi kalau kita suruh anak itu ambil sampah, di hatinya kadang dongkol, ambil sampah saya disuruh dibuku. Nah, kadang kayak gitu anak kita. Jadi kalau menghukum itu tidak bagus dalam penerapan 5 posisi kontrol guru kita pada budaya positif. Terus yang lanjut kita membuat merasa bersalah yang tadi. Yang kalimat kita, kamu sudah berkali-kali ibu ingatkan, jangan datang terlambat. Ibu atau bapak kecewa dengan sikapmu ini. Jadi kalau kita bikin kayak gini, anak merasa juga merasa bersalah lawak atau segala macam. Jadi masih dia dalam bentuk belum menonjolkan yang karakter yang baik pada dirinya. Nah, kalau dia bagian teman gimana pula? Nah, ini kalau dia jadi teman, kita dianggap jadi teman guru, kita bahasanya kayak gini, ayo dong ikuti aturan kelasnya, tolong bantu, atau ibu bapak ya sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, jadi dia saya katakan yang dibilang tadi nak Sherman bisa sih bu mau ibu tuh lo mah mereka yang lo masuk lagi. Kata itu anak banyak. Jadi teman juga tidak bagus dalam budaya positif mendidik anak kita. Terus jadi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah atau kelas, kamu tahu konsekuensinya. Nah, sekarang kamu buat tugas yang tertinggal nanti ya, dan jangan diulang lagi. Ini juga belum bagus, tapi sudah mengacu kepada yang bagus ya Bapak.
tapi belum sempurna. Yang sempurna itu kita sebagai manajer. Nah, seperti ini. Nah, yang sebagai manajer itu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Tanya dulu. Terus keyakinan sekolah atau kelas apa yang kamu langgar dan kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu. Jadi kita yang bertanya kepada siswa kita yang bertanya bagaimana cara memperbaikinya dia sendiri. Jadi dialah yang berarti dia yang mencari solusi, dia yang mengerjakan apa tindakan yang dia lakukan. Itu baru kita sebagai manajer lah yang bagus dalam memposisikan kita sebagai guru dalam menciptakan budaya positif anak kita. Nah, terus lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, kalau posisi kontrol yang seperti ini, pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini menurut Bapak Ibu, ini sebagai penghukum, teman atau pemantau? Ayo, coba Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Rasa bersalah, Pak? Saya coba ya, Pak ya. Iya, membuat rasa bersalah. Terima kasih Pak Zarwan. Belum penerapan kita. Jadi ini adalah rasa bersalah. Nah, lanjut. Nah, ini lagi. Soal kita yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini apa Bapak Ibu? Dalam 5 tadi, hukumkah, temankah, rasa bersalah, pemantau atau manajer? Hukum. Ayo kita lihat ya Pak. Penghukum. Jadi kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Jadi itu adalah penghukum. Kita lanjut lagi. Nah ini, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah ya teman. Nah terus, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini apa Bapak Ibu? Hukum. Pemantau. Jadi kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi kerjakan tugas itu baru kamu dapat nilai. Nah, ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke, ya Bapak Ibu. Semua untuk Bapak Ibu kita. Nah, kita lanjut yang ke-6, yaitu keyakinan kelas. Nah, kalau kita dalam belajar atau kita membuka suatu pembelajaran, kita harus bikin dulu namanya keyakinan kelas. Nah, kenapa kita harus bikin keyakinan kelas? Karena biar dalam proses pembelajaran itu terciptanya suasana aman, nyaman, dan tujuan pembelajaran kita sesuai materinya tercapai dengan maksimal. Nah, keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, bukan dulu kita bikin itu peraturan ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita bikin keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita buat bersama siswa kita, apa yang membuat pembelajaran kita itu nyaman dalam proses pembelajaran, itu yang kita bikin jadikan keyakinan kelas kita. Nah, terus cara menentukan keyakinan kelas itu yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Terus, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ketiga, pernyataan dan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas atau siswa kita. Terus yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Keenam, semua warga kelas hendaknya ikut mengkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat.
Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kenapa dibilang meninjau kembali dari waktu ke waktu? Karena kadang-kadang anak kita sudah dibilang keyakinan kelas tidak boleh kita lihat HP dalam pembelajaran, namun tetap dia lakukan. Nah, bagaimana caranya? Maka setiap kita mau belajar atau proses yang kita lakukan dalam kelas, kita selalu mengingatkan kepada siswa kita. Nah, Ibu, keyakinan kelas kita gimana? Nah, kadang baru dia bisa ingatkan lagi, atau kita suruh temannya untuk membacakan. Salah satu murid kita bacakan keyakinan kelas yang kita bikin. Dan kalau dapat keyakinan kelas itu kita taruh atau kita pajang di dalam bukunya boleh, atau kalau kita jadi wali kelas kita pajang di kelasnya, di depan kelasnya. Dan itu Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu perlu kita lakukan agar proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Nah, dan kalau ini keyakinan kelas yang saya bikin di lokal atau di kelas 11 F9, yaitu kalau religius itu yang pertama mengucapkan salam ketika masuk dan keluar kelas. Nah, jadi dia ucapkan salam masuk dan keluar kelas. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah proses belajar mengajar. Berdoa itu boleh kita lakukan walaupun kita belajarnya jam ketiga, kita berdoanya dalam hati aja. Jadi pembukaan kita boleh berdoa dulu dalam hati. Jadi setelah itu, setelah kita selesai belajar, kita lakukan mengucapkan syukur, alhamdulillah. Itu yang kita lakukan. Terus kalau pagi kita membaca surat Al-Quran atau Asmaul Husna setelah berdoa di pagi hari. Lanjut, kalau zuhurnya kita sholat zuhur dan asar tepat waktu secara berjemaah. Itulah kesepakatan kelas bagian religius di kelas 11 F9 yang kami bikin. Terus kalau pada peduli lingkungan, di mana peduli lingkungan itu yang pertama piket sesuai dengan jadwal, terus memilah dan membuang sampah pada tempatnya, lanjut menjaga kelas tetap bersih dan nyaman, dan ikut serta saat kegiatan guru bersama. Nah, kalau bagian disiplin, datang tepat waktu ke sekolah atau tepat waktu masuk sesudah jam pertukaran jam pembelajaran. Terus berpakaian seragam sesuai jadwalnya. Nah, kadang kalau kita lihat di sini masih juga ada kita yang tidak sesuai pakaiannya dalam jadwal, atau hari Senin kadang ada juga yang pakai baju batik. Nah, itu anak kita. Jadi bagaimana kita cara mengontrol anak kita tersebut dengan cara disiplin positif lah yang akan kita lakukan, ya Bapak Ibu ya. Terus tugas dikerjakan tepat waktu, ini disiplin, bagian disiplin. Terus mengikuti upacara dan pertunjukan dengan tertib dan hikmat. Ini bagian positif, disiplin juga. Terus kalau toleransi itu yang pertama menghormati guru dan semua warga sekolah. Nah, terus tidak memilih-milih teman. Nah, ini bagian toleransi, budaya positif kita atau keyakinan kelas. Terus saling menghormati antar agama. Dan lanjut saling berkolaborasi. Nah, yang dibilang tadi saling berkolaborasi bukan kita bergotong royong saja berkolaborasi, tapi dalam pembelajaran juga. Nah, terus saling menghormati antar agama. Di sini kan bukan anak kita Islam saja seluruhnya, tapi anak kita ada yang agamanya Kristen atau Kristen Protestan atau Kristen Katolik. Nah, terus bagian sosial itu adalah membayar uang kas tepat waktu. Nah, kenapa ini dimasukkan kepada keyakinan kelas? Karena kita juga membutuhi sosial kita kepada keluarga, siswa kita atau murid kita. Jadi dimintalah membayar uang kas tepat waktu dan ikut serta melihat teman yang sakit, terus memberi sumbangan dengan ikhlas. Jadi kalau kita memberi sumbangan tidak ikhlas nggak ada gunanya, apa ya? Ya, jadi kita juga punya memberikan sumbangan itu dengan ikhlas. Itulah keyakinan kelas yang saya berikan kepada kelas 11 F9. Nah, ini yang ketujuh.
Yang terakhir ya Bapak Ibu namanya segitiga restitusi. Nah, ya restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijadikan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini suatu cara kita untuk mengatasi siswa kita yang bermasalah, maka dengan cara segitiga restitusi lah yang dapat kita lakukan. Gimana caranya? Yang pertama itu menstabilkan identitasnya dulu. Nah, misalnya anak kita dalam ada masalahnya, kita stabilkan identitas. Mana cara bahasa kita? Nah, karena kita bilang kayak gini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya bilang seperti itu kepada anak kita. Karena kita ini manusia tidak luput dari kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini bagian menstabilkan. Kita stabilkan dulu anak kita tersebut. Nah, atau kita bilang ibu nggak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar di sini, tapi kita cari solusi yang terbaik dari itu. Itu yang kita lakukan pertama, yaitu menstabilkan identitas. Lanjut kita memvalidasi tindakan yang salah. Nah, gimana kita memvalidasi tindakan yang salah? Jadi kita bilang bahasa kita, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dia bertengkar, tentu dia punya alasan. Dia mencoret dinding, tentu dia punya alasan. Atau dia ngantuk dalam pembelajaran, dia tentu punya alasan. Anak kita dalam pembelajaran main HP, tentu ada juga alasannya. Jadi kita gali. Yang menjawab itu anak kita, yang cari solusi itu anak kita, bukan kita yang merintahkannya. Nah, itulah yang dikatakan segitiga restitusi. Dan ada lagi bahasa kita pada validasi tindakan yang salah itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu yang kita berikan. Apa yang kamu butuhkan? Apa tindakan yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu yang kita tanya kepada anak kita. Ya, jadi dengan cara-cara segitiga restitusi, dialog kita kepada anak, dari mulai menstabilkan, terus memvalidasi. Terus yang ketiga itu namanya menanyakan keyakinan. Nah, kenapa kita menanyakan keyakinan? Kita tanya dulu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, jadi itu gunanya kita punya kesepakatan. Baik kita dalam belajar sebagai guru mata pelajaran, kita punya kesepakatan kelas, maupun kita sebagai wali kelas, dan sekolah juga punya kesepakatan sekolah namanya, atau keyakinan sekolah kita. Nah, jadi proses kita itu kita berjalan dengan aman dan nyaman dalam proses belajar mengajar. Nah, ada lagi bahasa kita untuk menanyakan keyakinan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa itu? Gitu. Nah, kalau kamu menjadi orang seperti yang ingin terjadi, apakah ingin terwujud cita-cita kamu? Kita tanya seperti itu, biar anak kita yang mencari solusinya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini menstabilkan identitas, sudah bilang tadi, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, mana yang tadi berbuat salah itu wajar, ya tadi bilang tadi ya Bapak Ibu ya. Katanya berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu yang kita bilang menstabilkan. Nah, kita tuduhin aja kepada anak kita stabilkan identitasnya terlebih dahulu. Udah nyaman rasanya, kalau dia berkelahi kita stabilkan kedua anak kita. Kalau sudah aman, barulah kita cari validasinya. Nah, kita cari validasi tindakan yang salah tersebut. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi atau suatu kebutuhan tertentu. Di kata-kata kita, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, katanya. Kalau dia hanya bahasanya berkelahi dengan kata-kata aja, itu kita bilang, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari itu, ya enggak? Nah, kita pancing juga. Nah, tapi baru dia tahu, ya Bu. Nah, terus
Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, jadi kita validasi tindakan yang salah tersebut. Dan menanyakan keyakinan. Dan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, jadi kita menanyakan keyakinan dia dengan kata-kata pertanyaan, apa keyakinan kelas kita? Kita kembali lagi, apa keyakinan kelas kita itu? Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Lanjut, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan pertanyaan kita bisa kita lakukan dengan kata, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itulah Bapak Ibu untuk membuat anak kita bagus atau berkarakter dengan budaya positif. Ini ada suatu video, Bapak Ibu boleh melihat video dari tindakan budaya positif yang saya lakukan pada demonstrasi. Nah, itu ya. Bapak Ibu ya, kita lihat dulu. video dalam penerapan segitiga restitusi. Nah, yaitu anak kita yang tadinya melakukan perbuatan yang diejek-ejek oleh temannya, maka ia marah dan tidak dapat menahan emosi. Dia marah pada temannya tersebut dan dia merasa kesal. Dia apalagi tidak menerima apa yang dilakukan temannya. Nah, jadi dengan cara segitiga restitusi tadi kita dapat menstabilkan kembali anak kita
dan dia juga mencari solusi yang terbaik untuk dirinya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Terus berakhir cara kita yaitu penutupan. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana menjalankan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, itulah tujuan kita jadi guru. Terima kasih Bapak Ibu, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.